selama ini, tidak sedikit masyarakat yang kerap memandang sebelah mata terhadap kemampuan industri pertahanan dalam negeri, khususnya di bidang maritim. Padahal tepat di pesisir Surabaya, Jawa Timur, berdiri sebuah galangan kapal perang raksasa yang menjadi tumpuan utama kekuatan laut Indonesia dan disegani di kawasan Asia Tenggara. PT PAL Indonesia bukan sekadar pabrik perakitan biasa, melainkan pusat peradaban teknologi perkapalan yang telah membuktikan diri sanggup merancang serta memproduksi kapal-kapal tempur berukuran besar. Keberadaan galangan kapal ini membuka mata dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki potensi strategis yang luar biasa dalam mengamankan wilayah perairannya sendiri tanpa harus selalu bergantung pada produk impor dari negara-negara barat maupun timur. Sejarah berdirinya galangan kapal megah di Surabaya ini sebenarnya memiliki akar yang sangat panjang, bahkan membentang jauh sebelum Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada tahun 1939, pemerintah kolonial Belanda mendirikan fasilitas penunjang armada laut yang diberi nama Marine Establishment dengan fungsi utama sebagai bengkel perbaikan kapal perang. Pasca kemerdekaan, fasilitas ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi penataran angkatan laut. Titik balik transformasi besar-besaran baru terjadi pada tahun 1980 ketika Profesor Dr. Ing B.J. Habibie mengubah status bengkel kapal tradisional tersebut menjadi BUMN bernama PT PAL Indonesia, meretas jalan menuju kemandirian teknologi maritim Nusantara. Di bawah naungan kepemimpinan strategis dan visi jangka panjang, PT PAL bertransformasi menjadi pabrik pembuat monster laut yang sangat diperhitungkan oleh berbagai negara sahabat. Pabrik ini tidak lagi sekadar menambal lambung kapal yang rusak, melainkan merancang sistem navigasi, struktur baja tempur, hingga mengintegrasikan persenjataan berat secara mandiri. Keberhasilan ini membuktikan bahwa anak bangsa sanggup menguasai sains tingkat tinggi jika diberikan kepercayaan, serta fasilitas pendukung yang memadai. Transformasi PT PAL dari bengkel peninggalan kolonial menjadi produsen alutsista bertaraf internasional kini menjadi bukti nyata bagaimana integritas, kerja keras, dan dedikasi teknisi lokal mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa di arena maritim internasional. Di samping keunggulan manufakturnya, keunikan teknologi PT PAL, Surabaya juga terletak pada infrastruktur fisik bersejarah yang tetap berfungsi optimal hingga saat ini. Galangan kapal ini memiliki dok kering legendaris bernama Dok Surabaya Barat yang dibangun sejak era kolonial dan telah dirancang dengan struktur fondasi khusus untuk menahan guncangan gempa tektonik tinggi. Fasilitas unik ini mengandalkan keajaiban sistem mekanika air laut alami tanpa perlu menggunakan pompa listrik berdaya raksasa. Efisiensi ini membuat proses pengeringan dan pengapungan kapal-kapal tempur seberat ribuan ton dapat dilakukan secara hemat energi. Keunggulan teknis yang jarang diketahui publik ini memberikan nilai tambah strategis, menjadikan biaya pemeliharaan armada kapal perang Indonesia jauh lebih ekonomis dan berkelanjutan bila dibandingkan dengan fasilitas galangan modern milik negara-negara tetangga. Puncak pencapaian luar biasa dalam industri pertahanan maritim Indonesia ditandai dengan keberhasilan merakit kapal selam tempur KRI Alugoro 4 Ronde 5 secara mandiri di galangan PT PAL Surabaya. Program perakitan kapal selam ini dilakukan melalui skema transfer teknologi secara bertahap yang melibatkan kerjasama strategis dengan perusahaan galangan asal Korea Selatan, Building and Marine Engineering. Setelah melalui berbagai pengujian ketat di perairan dalam, kapal selam ini resmi diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tahun 2021. Kehadiran KRI Alugoro 4 Ronde 5 menjadi bukti konkret bahwa bangsa Indonesia sanggup menembus batas kerumitan rekayasa teknologi militer tingkat tinggi. Keberhasilan merakit KRI Alugoro 405 mencatatkan sejarah baru yang sangat membanggakan di tingkat regional. Sebab Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang sanggup merakit kapal selam di dalam negeri. Penguasaan teknologi kapal selam merupakan pencapaian yang sangat sulit ditiru karena membutuhkan presisi tingkat mikron, perhitungan hidroakustik yang rumit, serta standar keselamatan yang luar biasa ketat.
Negara-negara tetangga yang memiliki anggaran militer melimpah sekalipun sebagian besar masih sebatas membeli unit siap pakai dari produsen asing. Prestasi ini menegaskan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan utama yang patut diperhitungkan dalam menjaga stabilitas keamanan jalur laut kepulauan. Kapal selam seringkali dijuluki sebagai senjata siluman karena kemampuannya beroperasi di bawah permukaan air tanpa terdeteksi oleh radar musuh, menjadikan keberadaannya sebagai faktor penangkal atau deterrent effect yang sangat efektif. Dengan memiliki kemampuan memproduksi dan merawat kapal selam sendiri, Indonesia tidak hanya mengamankan jalur perdagangan vital, tetapi juga melindungi kekayaan laut Indonesia dari ancaman pencurian maupun pelanggaran wilayah. Pembelian alutsista luar negeri kerap kali diintai oleh risiko embargo politik yang dapat melumpuhkan armada tempur sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penguasaan teknologi pembuatan kapal selam di Surabaya merupakan langkah terobosan paling tepat untuk menjamin kedaulatan NKRI. Rahasia di balik presisi tinggi pengerjaan kapal selam di Surabaya terletak pada kecanggihan fasilitas Submarine Assembly Hangar milik PT PAL. Bangunan khusus ini dilengkapi dengan lantai beton presisi berpemandu magnetik, serta teknologi pendorong air bearing transfer yang sangat canggih. Sistem ini memungkinkan pergeseran potongan lambung kapal selam bermassa ratusan ton hanya dengan memanfaatkan bantalan tekanan udara halus. Penggunaan teknologi bantalan udara ini bertujuan untuk mencegah munculnya getaran mikroskopis saat proses penyambungan struktur baja. Pencegahan getaran mikro ini sangat krusial agar tidak merusak kekedapan suara kapal sehingga KRI Alugoro mampu mempertahankan sifat keheningan akustik absolutnya ketika melakukan operasi penyusupan di kedalaman samudera. Langkah inovasi industri pertahanan Indonesia tidak berhenti pada perakitan KRI Alugoro saja, melainkan terus bergerak maju menuju era teknologi kapal selam generasi terbaru. Pada bulan Mei 2026, PT PAL secara resmi mengumumkan mulainya tahap praproduksi kapal selam Scorpène Evolved bekerja sama dengan produsen kapal perang ternama asal Prancis Naval Group. Kerjasama strategis ini dirancang untuk melahirkan calon monster laut baru yang memiliki keunggulan taktis jauh melampaui kapal selam konvensional yang saat ini dioperasikan oleh negara-negara tetangga, seperti Malaysia, maupun negara berkembang seperti Brasil. Proyek ini membuktikan komitmen Indonesia untuk selalu berada di garis depan. Keunggulan utama dari kapal selam Scorpène Evolved Indonesia terletak pada penggunaan konfigurasi baterai full lithium iron phosphate yang menggantikan sistem baterai asam timbal tradisional. Penggunaan baterai lithium canggih ini memberikan daya tahan operasional yang sangat mengagumkan, di mana kapal selam mampu bertahan di dalam air hingga 80 hari berturut-turut dengan jarak jelajah melebihi 8.000 mil laut. Selain itu, proses pengisian daya baterai pada kedalaman periskop dapat dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat sehingga meminimalkan risiko kapal terdeteksi oleh radar permukaan atau pesawat intai musuh saat sedang melakukan pengisian energi. Dari segi persenjataan dan kelincahan, Scorpène Evolved sepanjang 72 meter ini dilengkapi dengan 6 tabung peluncur yang sanggup membawa kombinasi 18 torpedo dan rudal jelajah anti kapal. Kapal selam ini dikendalikan oleh sistem manajemen tempur terintegrasi generasi terbaru bernama Submarine Tactical Integrated Combat System atau SUBTIX, yang mampu memproses data ancaman secara otomatis. Meskipun mengusung daya gempur yang sangat mematikan, kapal selam canggih ini dirancang sangat efisien, sehingga hanya membutuhkan 31 orang kru untuk mengoperasikannya. Kehadiran armada baru ini dipastikan akan makin mengukuhkan dominasi maritim Indonesia di perairan Asia Tenggara. Penggunaan teknologi baterai lithium pada Scorpène Evolved versi Indonesia menyimpan keunggulan teknis khusus yang disesuaikan dengan kondisi alam Nusantara. Baterai ini dirancang menggunakan sistem pendingin sel terisolasi guna menghadapi tingkat kelembapan dan suhu ekstrim air laut tropis. Tak hanya itu, proyek strategis ini secara bertahap mulai mengintegrasikan bahan baku nikel olahan hasil tambang dalam negeri ke dalam rantai pasokan ekosistem baterai lithium tersebut. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk memperkuat alutsista kelas dunia. Dengan demikian, pembangunan kapal selam siluman ini tidak sekadar memperkuat sistem pertahanan, tetapi juga memperkokoh kemandirian industri energi terbarukan nasional. Kualitas produk alutsista buatan PT PAL Surabaya kini tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga telah berhasil menembus pasar ekspor internasional secara meyakinkan. Salah satu produk unggulan yang paling diminati oleh negara asing adalah kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD yang memiliki keandalan tinggi dan fungsi multifungsi. Angkatan Laut Filipina menjadi salah satu pemesan setia yang memboyong beberapa unit kapal LPD buatan anak bangsa.
untuk memperkuat armada alutsista mereka. Keberhasilan ekspor ini menjadi bukti sah bahwa kualitas engineering Indonesia sanggup bersaing ketat dengan produsen kapal perang dari negara-negara maju lainnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi militer di kawasan regional terus bergerak sangat dinamis, seperti yang ditunjukkan oleh Singapura melalui peluncuran kapal perang modern berteknologi kecerdasan buatan atau AI, MRCV Victory. Kapal tempur Singapura tersebut dirancang khusus sebagai induk pengendali berbagai drone tempur otonom di udara, darat, dan laut tanpa membutuhkan banyak personel manusia. Namun, keberadaan inovasi negara tetangga tersebut tidak membuat industri pertahanan Indonesia berkecil hati. Indonesia justru merespons persaingan teknologi ini dengan memproduksi kapal-kapal perang berukuran jauh lebih besar yang fleksibel untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Fleksibilitas rancangan kapal LPD buatan PT PAL bahkan memungkinkan pengubahan fungsi menjadi kapal rumah sakit terapung berteknologi tinggi seperti KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992. Kapal ini mampu menjalankan misi kemanusiaan sekaligus operasi militer dengan menyediakan fasilitas medis selengkap rumah sakit rujukan tipe A di daratan. Kemampuan merancang kapal multifungsi yang berdaya tahan tinggi ini menjadikan produk pertahanan Indonesia makin diminati oleh negara-negara berkembang di kawasan Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa Timur. Tren positif ekspor ini membuktikan bahwa posisi Indonesia telah bergeser dari sekadar pembeli menjadi produsen alutsista terpercaya. Ketangguhan operasional kapal rumah sakit KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 didukung oleh rekayasa struktur lambung yang sangat rumit dan presisi. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi penstabil lambung khusus anti-roll stabilizer serta sistem isolasi getaran mesin berstandar militer. Kehadiran teknologi peredam ini memungkinkan tim dokter bedah untuk melangsungkan tindakan medis berisiko tinggi, seperti bedah otak atau bedah jantung terbuka, secara aman di atas laut. Walaupun kapal sedang membelah gelombang ekstrem hingga tingkatan Sea State 6, ruang operasi di dalam kapal tetap stabil dan tenang. Keunggulan teknis ini membuktikan bahwa kapal perang buatan Indonesia sanggup menjalankan tugas kemanusiaan terberat di tengah badai samudra. Selain kejayaan di sektor maritim, kekuatan pertahanan darat Indonesia juga mengalami kebangkitan yang sangat pesat melalui kiprah manufaktur PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Pabrik persenjataan dan kendaraan tempur ini memproduksi berbagai instrumen militer berkualitas tinggi yang kini menjadi tulang punggung kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Di balik tembok pengamanan ketat, para insinyur Pindad terus menempa baja dan merancang teknologi persenjataan modern guna memastikan setiap prajurit di lapangan dibekali dengan peralatan terbaik. Kebangkitan Pindad mematahkan anggapan bahwa Indonesia hanya bisa mengimpor kendaraan tempur dari negara luar. Portofolio produk PT Pindad sangat beragam dan terus berkembang mengikuti dinamika ancaman perang modern, mulai dari Panzer Anoa Nanaka Nantan 6 hingga kendaraan taktis ringan Maung MV3. Pindad juga menciptakan sistem senjata pelontar mortir otomatis Anoa 6 mortar serta meluncurkan inovasi senjata anti-drone SPS-1 untuk melumpuhkan ancaman udara nirawak musuh secara presisi. Di bidang senjata ringan, senapan serbu seri SS-2 dan SS-3 buatan Pindad telah diakui keunggulannya oleh dunia internasional karena memiliki akurasi tembakan yang sangat tinggi serta daya tahan luar biasa di berbagai medan pertempuran ekstrem. Ketangguhan produk-produk buatan PT Pindad berhasil memikat perhatian banyak negara sahabat dari berbagai belahan dunia untuk memborong alutsista buatan Bandung ini. Negara-negara seperti Filipina, Bangladesh, Nigeria, Uni Emirat Arab, hingga negara kawasan Eropa Timur seperti Serbia dan Kroasia secara resmi memesan peralatan militer buatan Indonesia. Nilai kontrak perdagangan alutsista ini mencapai jutaan dolar alias dan menandai sejarah baru, di mana Indonesia bertindak sebagai produsen sekaligus penjual. Keberhasilan ekspor ini makin memupuk rasa bangga dan optimisme terhadap kemandirian industri pertahanan nasional di masa depan. Di balik performa tinggi senjata buatan Pindad, terdapat rahasia manufaktur laras senapan serbu seri SS-2 yang luar biasa tangguh. Laras senjata ini diproduksi menggunakan metode cold hammer forging serta dilapisi dengan formula chrome plating khusus pada bagian dalamnya. Teknik pelapisan canggih ini memberikan daya tahan ekstra terhadap keretakan, erosi panas akibat rentetan tembakan, hingga korosi air garam di wilayah pesisir. Alhasil, senapan SS-2 mampu menjaga konsistensi akurasi presisinya meskipun telah melepaskan puluhan ribu butir peluru. Keunggulan daya tahan inilah yang membawa kontingen penembak TNI berkali-kali menjuarai kejuaraan tembak militer internasional seperti AASAM dan mengungguli negara-negara maju.
Kekuatan industri pertahanan nasional makin lengkap dengan hadirnya PT Dirgantara Indonesia (PT-DI) yang berfokus pada pengembangan dan manufaktur pesawat terbang di Bandung. Sejak era rancangan pesawat legendaris N250 karya B.J. Habibie, PT-DI telah menunjukkan bahwa anak bangsa memiliki kapasitas intelektual untuk menguasai teknologi aerodinamika yang sangat